Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Saifuddin dari kelas TK NIM 23685 angkatan 2022, nomor absen 19. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen Bapak Valensi Kausar, SP, MSc, PhD. Kali ini saya kebagian mengerjakan tugas analisis data statistika dengan metode one way ANOVA pada permasalahan yakni seorang ahli penelitian teknik pertanian ingin mengetahui apakah jenis bahan konstruksi jalan kebun mempengaruhi daya dukung tanah di perkebunan kelapa sawit. Untuk itu dilakukan percobaan dengan 3 jenis bahan jalan kebun berbeda. Yang pertama, jalan kebun dengan media tanah asli tanpa pengerasan. Yang kedua, jalan dengan lapisan batu laterit. Dan yang ketiga, yakni jalan dengan lapisan cor beton. Dengan parameter yang digunakan yaitu melakukan pengujian daya dukung tanah diukur menggunakan uji CBR atau California Bearing Ratio dalam satuan persen. Dari ketiga data jalan tersebut, setiap data pada jalan memiliki jumlah sampel sebanyak 10 pengukuran, sehingga total keseluruhan ada 30. Bisa kita lihat pada contoh datanya. Tanah asli tanpa pengerasan ada 10 sampel, jalan dengan lapisan batu laterit ada 10 sampel, dan jalan dengan lapisan cor beton ada 10 sampel. Yang pertama, kita bisa menghitung rata-rata dan standar deviasinya. Untuk rata-rata, yakni menggunakan rumus average. Dan untuk rumus standar deviasi menggunakan rumus STT. Kemudian diblok saja seluruhan datanya. Sehingga tanah asli atau tanpa pengerasan memiliki nilai rata-rata sebesar 7,1, standar deviasi 0,26. Jalan dengan lapisan batu laterit memiliki rata-rata 14,2 dan standar deviasi 0,30. Serta jalan dengan lapisan cor beton memiliki rata-rata 28,2 dan standar deviasi 0,41. Nah, kemudian kita akan melakukan input data dari ketiga sampel jalan ini ke dalam SPSS. Sebelum masuk ke dalam SPSS, dalam sampel ini terdapat satuan koma. Kita rubah ke dalam titik, seperti contoh 6,8 kita ubah ke 6,8. Dimaksudkan untuk mempermudah atau mengurangi error pada SPSS. Karena apabila kita memasukkan nilai dengan parameter tanda baca koma, maka hasilnya berbeda pula. Seperti 7,5
maka di SPSS akan terinput nilai 750 atau 75,0. Nah, kita blok saja dan kita paste. Kita ubah sampelnya 7,5 menjadi 7,5. Kemudian kita masuk pada software SPSS. Nah, di dalam software SPSS ini ada data view dan variable view pada pojok kiri bawah. Kali ini kita akan memasukkan name berupa perlakuan dan daya dukung tanah pada variabel preview. Pertama, klik tuliskan perlakuan dan enter. Nah, untuk bagian value ini kita bisa menginputkan dari 3 sampel tanah yang diambil, seperti value pertama kita klik 1, labelnya kita masukkan berupa tanah asli tanpa pengerasan. Kemudian kita enter. Kemudian value 2 kita masukkan jalan dengan lapisan batu laterit. Kemudian kita enter. Value yang ketiga yang kita tap, kita masukkan jalan dengan lapisan cor beton. Kemudian kita enter. Nah, input dari value label ini menyesuaikan dari jumlahnya data yang kita ambil. Seperti 3 sampel ini menyesuaikan dari sampel yang diperoleh dari peneliti berdasarkan tanah asli, jalan dengan lapisan batu laterit, dan jalan dengan lapisan cor beton. Kemudian kita klik OK. Kemudian di bawah perlakuan kita masukkan daya underscore underscore tanah atau daya dukung tanah. Untuk penulisan pada SPSS ini tidak diperkenankan menggunakan spasi, dan spasinya sendiri menggunakan tanda baca underscore, karena apabila menggunakan spasi hasil dari pengujian akan berakibat error. Kemudian masuk ke data view. Nah, ini sudah ada perlakuan dan daya dukung tanah.
Setiap sampel tanah memiliki 10 data per sampel tanah, sehingga didapatkan 30 data dari 3 sampel tanah yang diamati. Maka untuk penulisan sampel perlakuan 1, tuliskan dari baris 1 sampai 10. Untuk baris 11 sampai 20 menggunakan sampel value 2. Baris 21 sampai 30 menggunakan value sampel nomor 3. Nah, dalam perlakuan ini sudah langsung berisikan keterangan dari value setiap sampelnya. Untuk mengetahui apabila tanah asli ini memiliki kode sampel value, ini dengan cara klik value label. Nah, maka akan keluar nomor-nomor dari setiap value label dari tanah yang diambil oleh peneliti. Kemudian kita inputkan daya dukung tanah. Untuk tanah asli kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita copy, kita paste sampai baris 10. Nah, ini ada kesalahan dalam penulisan tanda baca, maka hasilnya akan berbeda. Ini 67 pada baris ke-9 dan ini 6,7 pada kolom ke-9 juga. Nah, ini sudah benar. Kemudian dilanjut memasukkan nilai sampel dari jalan dengan lapisan batu laterit. Nah, maka akan keluar per sampel dari sampel kode value 1 sampai sampel kode value 30. Kode sampel value 3. Sehingga total keseluruhan ada 30 sampel. Kemudian kita akan melakukan uji analis one way ANOVA dengan cara pilih menu analyze pada paling atas, kemudian pilih compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Nah, untuk tabel dari dependent list dan faktor, untuk daya dukung tanah kita masukkan ke dependent list. Kemudian perlakuan kita masukkan ke dalam faktor. Kemudian oke. Nah, ini akan tampil dari analisis statistika one way ANOVA dengan signifikasi 0,00 signifikan atau berbeda nyata dari 3 sampel jalan pada perkebunan kelapa sawit. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan uji post hoc dengan cara bisa lewat analyze, kemudian compare means, kemudian klik one way ANOVA, lalu post hoc, atau cara cepatnya yaitu klik recall recently, kemudian pilih one way ANOVA. Nah, untuk keluaran dari recall recently ini tergantung dari penggunaan kita. Apabila kita telah menggunakan analisis sebelum-sebelumnya,
bisa tampil dalam Recently ini seperti history dari dalam Chrome. Kita klik, kemudian kita pilih post hoc. Nah, untuk post hoc sendiri yang paling sering digunakan atau yang paling umum yakni LSD, Tukai, serta Duncan. Dan tetapi kali ini saya akan menggunakan post hoc dengan Duncan dengan signifikasi level tetap 0,05. Kita klik, kemudian continue, kemudian oke. Nah, maka hasilnya akan keluar uji post hoc homogeneous substance dengan input rata-rata dari 3 sampel tanah. Kita kopikan saja. Kita taruh di samping kanan. Nah, hasilnya seperti ini setelah kita paste dalam Microsoft Excel. Kemudian post hoc juga kita copy, kemudian kita paste pada Microsoft Excel. Nah, dari ketiga sampel ini bisa kita cocokkan mengenai rata-ratanya, yakni tanah asli atau jalan dengan tanah asli tanpa pengerasan memiliki nilai sebesar 7,1. Ini sama. Jalan dengan lapisan batu laterit memiliki nilai 14,2. Hampir sama, bahkan bisa sama apabila pembulatan desimal ke atasnya. Kemudian jalan dengan lapisan cor beton 28,1, di sini 28,2, hampir sama karena ada pembulatan dari satu angka di belakang koma. Kemudian dari rata-rata ini yang mendapatkan nilai paling besar, maka hasilnya sangat bagus. Sehingga dari tabel ini seperti judulnya, judul tabel 1, 2, 3, kita bisa urutkan menjadi tabel 3 menjadi tabel A, kemudian tabel 2 menjadi tabel B, tabel 1 menjadi tabel C. Garisnya kita menyesuaikan di A, B, dan C. Jumlah dari tabel ini mengikuti dari jumlah sampel yang diambil. Maka di sini dari sampel uji penelitian ada 3 tabel, maka hasil dari uji post hoc ada 3 sampel. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pembuatan grafik dengan cara pilih menu insert, kemudian pilih insert kolom, pilih yang 2 dimensi. Ini kita usahakan agar bisa bersih untuk kita select data. Kemudian kita double klik, kemudian select data.
Kemudian kita setelah memilih menu insert dan tabel 2 dimensi, maka hasilnya bisa dalam bentuk tampilan tabel blank. Kemudian kita double klik, kemudian kita pilih select data. Nah, untuk pengisian tabel ini pada tabel ini yakni kita klik add, kemudian series name kita masukkan sesuai sampel tanah dengan berurutan, yakni tanah asli, series value-nya 1, kemudian kita add series name jalan dengan lapisan batu laterit, series value-nya kita ubah ke 2, kemudian klik kembali, maka akan berubah. Kemudian add, masukkan series name jalan dengan lapisan cat beton, kemudian series value ke 3. Nah, ini series value-nya 3, tapi sama dengan hasilnya adalah 1 dengan cara klik anak panah. Nah, akan berubah sendiri. Kemudian klik OK. Maka akan tampil diagram dari data di atas. Kemudian kita sesuaikan kemudian kita tebalin dari garis-garis tabelnya, kematik, warnanya hitam. Kemudian untuk ketebalan dari garis tabelnya, tabel gambarnya kita sesuaikan sesuai selera, yang dalam kita kasih ketebalan 1 mili, yang luar kita ketebalan 1,5. Kemudian kita bisa tambahkan legend. Untuk legend kita taruh di bawah. Kemudian ini bisa kita ubah format penulisannya agar hitam. Kemudian tambahkan exist title. Di sini kasih keterangan saya hubung tanah send. Ini perlakuan. Kita sesuaikan. Kemudian kita klik dan masuk pada X mark. Untuk major tab kita pilih cross, kemudian minor tab kita pilih set. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan error bar. Untuk error bar sendiri kita memilih custom. Kita bisa kasih warna hitam dengan ketebalan bisa diatur jadi 1. Ini warna hitam, ini 1, ini juga warna hitam error barnya, dan 1. Bisa tampak jelas. Kemudian kita tambahkan
bisa geser ke atas. Nah, ini ada garis-garis abu-abunya, bisa kita hapus. Kemudian kita bisa memperjelas dari tabelnya ini dengan cara menebali pada bagian pinggir dengan ketebalan sesuai selera agar tidak mengganggu citra pembaca. Rekam. Kemudian kita bisa menambahkan informasi. Sebelumnya kita bisa menebali tulisannya terlebih dahulu. Sehingga lebih terlihat jelas. Kemudian kita tambahkan dengan cara menok insert, shapes, kemudian text. Kita tambahkan jumlah sampelnya atau n sama dengan 30 atau jumlah sampelnya ada 30 atau enggak tidak 2. Ini dari nilai p-value sebesar atau nilai signifikansi. Nilai signifikansinya yakni sebesar 0,00. Menyatakan bahwa nilai ini berbeda nyata dari ketiga sampel jalan yang diamati. Kemudian dalam tabel ini bisa kita tambahkan informasi untuk penambahan informasi berupa rata-rata dan standar deviasi. Dituliskan terlebih dahulu yaitu rata-ratanya atau standar deviasi terlebih dahulu. Besar 0,26. Kemudian plus minus dasar dari Google. Bisa saja, kemudian 7,1.
fontnya agar terlihat jelas. Untuk perlakuan kedua yakni 0, jalan dengan lapisan batu laterit 0,30. Rata-ratanya 14,2. Kemudian jalan dengan lapisan cor beton, standar deviasinya 0,41 dengan rata-rata 28,2. Hasil akhirnya seperti ini. Maksimum kita rubah menjadi 3,5. Nah, berapa kita pilih presentasi. Kita tebalin baterai tabelnya. Hasil akhir dari oh sorry, ini perlu ditambahkan dari jumlah sampelnya. Ini di jadwal 30 menandakan jumlah sampelnya ada 30 sampel. Kita besarkan menjadi 10. Oh, menjadi 9. Kita sesuaikan. Kita coba buat 100%. Nah, untuk overlap, size overlap minus 25% dan gap dari antar balok grafik ini yakni 100%.
saja biar lebih mudah dibaca. Maka hasil akhir dari grafiknya seperti ini. Dengan jumlah sampel 30, bit value atau signifikansi sebesar 0,00. Maka dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga jalan di perkebunan kelapa sawit ini, maka berbeda nyata. Perbedaan tersebut terletak dari jalan dengan lapisan cor beton. Karena untuk daya tahan terhadap lintasan lebih maksimal sehingga grafiknya lebih condong pada jalan dengan lapisan cor beton. Mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon bimbingan dan ilmunya lagi Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.